Tadi teh sampai mana? Ya, tadi teh sampai mana ya? Saya jadi lupa lagi. Ya, bagaimana cara menentukan persenan? Bukan persenan apa ya? Berapa persen di. Nah, balik lagi ke grafik ini, kalau ditemukannya misalnya seperti ini, cekung, itu kalau saya ya, langsung udah saya reject. Reject itu udah mati, ya sudah, tiang ini sudah tidak bisa digunakan. Toh kalau misalnya saya paksakan, ketika nanti diberi beban ya patah. Tiang ini kalau udah patah ya berarti tidak bisa menerima beban secara optimal untuk beban aksial maupun beban lateral. Nah, kalau misal terjadi anomali, misalnya dia tidak cekung lurus, jadi bentuk si tiangnya bergelombang gitu ya. Kalau kita mana ya? Contohnya kita misalnya bentuk tiangnya bentuk tiangnya yang ada bentuk tiang. Nah, kalau bentuk tiangnya seperti ini, dia cekung, ya dia tidak sampai cekung kecil, jadi mengecil gitu ya. Yang ininya dia sih naiknya besar gitu, ini kan cekungnya cukup relatif kecil, lihat dari ininya wave-nya, perubahan wave-nya, jadi pengurangannya berapa gitu ya. Nah, kalau ini kita bisa katakan misalnya dari 100%, dari misalnya 10 kedalaman 10 meter terjadi defect segini tuh, misalnya anggaplah 1 meter, berarti masih 10% yang rusaknya. 10% yang rusak. Kalau cembung dari sisi keamanan, berarti kalau cembung lebih aman ya. Nah, ini yang bermasalah yang cekung gitu ya. Ketika yang cekung ini misalnya ini 10%, oke lah masih aman karena dari 100% dia apa? Jeleknya 10% gitu. Berarti 90%-nya masih aman. Jadi dikatakan aman itu masih di atas 85%. Toleransinya 15%. Nah, itu. Dan kalau nanti diuji lagi sama PDA, kalau di PDA-nya ternyata hasilnya turun, kalau hasilnya turun ya berarti harus dilakukan penambahan tiang untuk eh, nanti konfigurasinya berubah. Ketika konfigurasinya berubah, tiap satuan tiangnya pun akan berubah kan, beban yang akan masuknya, sentrisitas akan berubah juga. Gitu, bisa dipahami nggak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya banyak sih pengujian tiang itu, ada yang CSL. Jadi kalau ini kan minimal umur beton tuh 14 hari ya, 14 hari ke sana atau 7 hari, oke lah 7 hari ke sana, 14 hari lah lebih baik karena umur betonnya udah dianggap baik gitu. Terus ada pengujian yang ketika dari 1 hari sampai 3 hari dan dia maksimumnya 7 hari gitu ya. Ya dia maksimal 7 hari, itu pengujian CSL. Nanti masukin sensor-sensornya langsung ke dalam si ininya. Jadi dicornya tuh bersama pipa-pipa si CSL-nya. Nanti dimasukin, nah itu lebih aktual lagi. Jadi lebih dini lagi ketahuannya. Oh ini pas 4 hari pengecoran, oh ini ada kerusakan di sini. Ya udah hitung ulang penambahan tiangnya. Soalnya kalau kita nunggu 14 hari, dikonsumsi kan biasanya rata-rata si tiang ini bor pile, misalnya si mesin-mesin bornya kalau udah selesai ya udah diangkut gitu. Untuk mengadakan lagi mesin bor ya butuh effort besar gitu, butuh tambahan biaya yang lebih besar karena harus menambah tiang lagi gitu kan. Ketika menambah tiang berarti volume pekerjaan bertambah, alat berarti harus datang lagi. Nah, tapi kalau misalnya dengan salah satunya dengan CSL,
itu bisa dideteksi lebih dini. Gitu. Nah, kalau untuk integrity tiang, analoginya gini lah, tiang ini mulus atau enggak, ya udah kalau kita misalnya saya sakit COVID atau enggak, ya udah kita periksa dulu misalnya pakai swab antigen kita analogikan misalnya yang PIT ini gitu. Ya udah kalau ketika PIT ada keraguan masih range di 4 masih range di umurnya belum, udah 7 hari atau belum, atau kurang dari 7 hari. Kalau masih kurang dari 7 hari, ya udah PCR aja langsung. Analoginya integritinya PCR itu menggunakan CSL, cross-sonic logging namanya. Jadi lebih aktual. Atau sekalian, saya pengen lebih aktual, ya udah PCR aja langsung, CSL aja langsung. Jadi udah ketahuan dari awal. Sama dengan dengan daya dukung misalnya. Daya dukungnya perkiraannya berapa sih? Ya udah kita swab antigen aja menggunakan PDA misalnya. Gitu, karena bebannya nggak 1:1 langsung kan, hanya 1-2% dari daya dukung ultimate untuk menjatuhkan si bebannya. Nah, kalau pengen aktual sampai analoginya PCR gitu ya, lebih akurat ya, kita gunakan loading test langsung dengan beban sampai kuat nggak dinaikkan sampai 200%-nya. 200%-nya itu adalah SF2 SF SF2 kalau pembagiannya gitu, atau 250. Jadi diberi beban bertahap dari 50%, dari 25%, di loading 25%, angkat lagi unloading, loading lagi ke 50%, angkat lagi unload, loading lagi gitu terus sampai bebannya tercapai mana nanti di 200% udah bisa belum, sanggup nggak gitu. Bahkan misalnya 200% udah sanggup ya naikin di 250. Kalau 250% udah tercapai ya sudah, berarti memang yang kita memadai. Tapi kalau misalnya target kita 200%, 150 malah turun daya dukungnya, ya berarti maksimumnya segitu. Itu yang harus pakai tambahan tiang. Itu tadi yang saya share masuk ya, udah kalian download ya materinya. Sudah, Pak. Saya punya data PIT, jadi kita tugas mandiri ya. Selanjutnya tugas mandiri. Mandiri, saya punya beberapa data PIT. Coba kalian bikin analisis dari data PIT tersebut, digambarkan sketsanya apakah tiangnya mulus atau seperti apa. Bapak mau bertanya, Pak? Ya, mana? Kalau untuk pengujian PIT ini teh, kan tiang file itu banyak ya, Pak, tiang fondasi itu banyak. Nah, untuk pengujiannya tuh satu pengujian tuh mewakili berapa tiang? Jadi gini, dalam pengujian quality control fondasi itu disarankan dari misalnya kita sebaran tiangnya total bisa satu gedung itu 300 tiang. 100 tiang lah, 100 tiang. 100 tiang itu minimal uji quality control itu untuk minimum ya 2%. Jadi kalau misalnya 100 ya 2 tiang. 2 tiang di beban-beban yang relatif maksimum. Untuk khusus uji PDA. Uji PIT lebih dari 2%. Berarti enggak hanya
misalnya uji PDA-nya 2%, misalnya 2 tiang, dari 100 tiang, 2 tiang, ya berarti uji PIT-nya ya harus lebih, minimal 5%-nya kayak misalnya 5 tiang. Oke. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Saya cari dulu bentar. Oh, saya di ini. Yes. Tugas. TPPG. Ada yang sambil nanya nggak? Saya lagi nyiapin tuh data-datanya. Ini ada mahasiswa ada berapa? Ada 24. 24 mahasiswa. Saya cut datanya. 24 mahasiswa. Bikin dulu Google Form. Google ini ya. Biar kalian nanti
Ya. Saya share dulu ya. Coba kalian hitung datanya ada 21 orang satu nggak? Udah ada satu orang satu nggak? Coba hitung. Halo, 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 halo. Udah ada datanya? Saya share di chat. Sudah ada, Pak. Coba hitung ada 24. Kalau di Shiva baru 7, Pak. Ininya di dalamnya grafik itunya ada 24 nggak? Kan beda-beda di dalamnya. Grafiknya ada 24 nggak? Coba dicek. Ada? Ada 26, Pak. Ya, cukup. Saya kasih. Nah, silakan nanti bagi aja sendiri-sendiri grafiknya ya. Tiap orang punya grafik satu, silakan dianalisis kedalamannya sampai berapa, panjang tiang yang diperkirakan, terus memuat panjang tiang, terus analisis terhadap kerusakan, indikasi cekung, cembung, dan di mana bisa
disketsakan bentuk tiangnya. Ya, dua di sini. Sketsa perkiraan. Terus ya kerusakannya di mana? Ini kali cukup cembung di mana? Terus persen bobot, persen perkiraan, integritas dari tiang. Saya akan kasih nilai plus. Bisa dilihat di PPT yang sudah. Oke, itu untuk tugasnya. Saya bikin Google dulu ya. Sekalian yang kemarin kayaknya mending di Google, di upload bareng aja tugasnya. Nah, saya bikin Google. Classroom. Classroom. PPG Lab struktur gedung. Kalau tugas yang PDA itu termasuk yang RPL-nya ke situ ya. Kelas. Tugas PDA. PDA tolong diuploadkan hari ini. Besok sama juga sih, besok jam 18 aja deh. Tugas PIT besok jam 6. Cukup ya, besok sampai jam 6.
kode kelasnya. Kalau kodenya udah pada masuk untuk kode kelasnya ya. Yang PDA sama PIT masukin situ aja lah, nggak apa-apa. Udah saya bikin foldernya. Terus yang RPL tolong dong kasih tahu ya, kalian ada kontaknya nggak? Yang RPL yang PDA masukin ke ininya, ke apa? Ke kelas kode kelas classroomnya, Google Classroomnya. Tugas sama sampai besok jam 6. Sore. Udah dicek classroomnya? Halo, halo. Lagi nyobain buat join, Pak. Bentar, Pak. Udah ada, Pak. Ya ada, Pak. Udah. Kalau udah bisa, kalau dari saya sih sebenarnya udah cukup 2 tugas ini sekaligus UAS kalian. Karena saya tidak akan memberikan UAS sepertinya. Ya cukuplah 2 tugas ini. Jadi tolong dikerjakan sesuai tepat waktu, sebaik mungkin 2 tugas ini supaya hasilnya juga baik. Karena saya tidak memberikan UAS dan tidak memberikan RT apa ya? Perbaikan. Tolong kasih tahu ya ke yang RPL, itu tugasnya diupload di Classroom yang PDA. Baik, Pak. Udah ada 16 orang, berarti rata-rata udah masuk lah ya. Yang sisanya tolong segera masuk. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang ngajuin mau praktek izin itu jadi yang mau praktek udah izin belum ke prodinya? Dikasih izin enggak?
Waktu terakhir mah kalau kata Bu Eri nggak apa-apa, tapi sehari dalam seminggu Pak katanya dibagi 2. Sehari dalam seminggu dibagi 2. Ya, ya silahkan, saya terserah kalian sih harinya kapan. Kecuali kalau saya ada jadwal tuh hanya minggu ini aja, hari Jumat dan hari eh, Kamis. Kamis besok sama kalian juga kan ya? Iya Pak. Mm-mm. Besok yang PSBG kita mulai 7:30 ya. PSBG saya kan sebenarnya bukan udah habis, sekali lagi pertemuan, tapi nanti pas kan TPPG mau likuifaksi udah tuh kemarin cara ngitung likuifaksi. Terus berarti iya nanti kan kalian harus ngedesain dulu, kerjain dulu dukung lain-lain gitu, grup dan lain-lain. Atau besok udah siap untuk presentasi, kalian ngajuin pakai jenis tanah jenis fondasi apa dan lain-lain, itu udah belum? Halo, halo, halo. Pada udah belum? Halo? Kalau belum, berarti yang besok yang masuk ya karyawan aja. Saya nanti aja seminggu sebelum UAS baru saya masuk lagi gitu. Mungkin seminggu sebelum UAS aja Pak, soalnya Soalnya kan pakai momen data yang dari etap siapa. Nah, dari etapsnya itu masih ada yang berubah-berubah Pak. ya udah, berarti besok mending karyawan yang masuk. Saya berarti nanti aja. Karena tergantung dari beban atas juga. Kalau udah rubah-rubah ya susah juga. Ya berarti minggu sebelum UAS kalian presentasi ke saya, mengajukan desain mau pakai apa, terus bebannya berapa, data SPP-nya gimana, terus likuifaksi kan udah dicek tuh, termasuk dipresentasiin juga likuifaksinya, terjadi likuifaksi atau enggak di dalam segini. Oke? Berarti sepakat nggak semuanya? Halo, halo. Jangan diam aja loh, yang lain. Kalau saya setuju Pak, nggak tahu yang Setuju, lain Pak. Pak. Setuju, Pak. Ya udah, Setuju. berarti kalian besok bilang atau ke karyawan, ya, saya berarti masuknya yang seminggu karena ya alasannya kalian juga belum masih data lain baru gitu. Jadi berarti saya besok nggak harus masuk. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri, saya tutup tugas